Konflik Ukraina, apa itu NATO dan bagaimana NATO menanggapi invasi Rusia? Apa itu NATO? NATO, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, adalah aliansi militer yang dibentuk pada tahun 1949 oleh 12 negara, termasuk AS, Inggris, Kanada, dan Prancis. Anggota setuju untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata terhadap setiap negara anggota. Tujuan NATO awalnya untuk melawan ancaman ekspansi Rusia pasca perang di Eropa. Soviet Rusia menanggapi dengan menciptakan aliansi militernya sendiri dari negara-negara komunis Eropa Timur, yang disebut Pakta Warsawa. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, sejumlah negara bekas Pakta Warsawa bergabung dengan NATO. Bisakah Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO? Para pejabat AS mengharapkan Swedia dan Finlandia mengajukan tawaran untuk keanggotaan pada awal Juni. Jika mereka bergabung, aliansi NATO akan menjadi 32 anggota. Rusia telah memperingatkan kedua negara agar tidak melakukannya, namun para pejabat pertahanan AS mengatakan invasi Moskow ke Ukraina telah menjadi kesalahan strategis besar-besaran yang kemungkinan akan membawa perluasan NATO. Mengapa NATO tidak mengirim pasukan ke Ukraina? Karena Ukraina bukan anggota NATO, aliansi tidak berkewajiban untuk membela negara. Negara-negara NATO khawatir jika pasukan mereka menghadapi pasukan Rusia di Ukraina, hal itu dapat menyebabkan konflik habis-habisan antara Rusia dan Barat. NATO mengatakan anggotanya bertekad untuk melakukan semua yang kami bisa untuk mendukung Ukraina, tetapi harus memastikan perang tidak meningkat di luar perbatasan Ukraina. Inilah sebabnya mengapa NATO menolak memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Namun, telah menyetujui pengiriman 4 kelompok pertempuran baru ke Slovakia, Hongaria, Bulgaria dan Rumania, 3 di antaranya berbatasan dengan Ukraina, menggandakan kehadiran NATO di wilayah tersebut. Mengapa Rusia menentang NATO? NATO menawarkan Ukraina jalan menuju keanggotaan pada 2008. Setelah aneksasi Rusia atas Crimea pada 2014, Ukraina menjadikan bergabung sebagai prioritas. Tapi ini belum terjadi, terutama karena oposisi lama Rusia. Salah satu tuntutan Rusia sebelum invasi adalah bahwa Ukraina tidak boleh diizinkan untuk bergabung, sesuatu yang ditolak NATO. Rusia khawatir NATO melanggar batas wilayah pengaruh politiknya dengan mengambil anggota baru dari Eropa Timur, dan mengakui Ukraina akan membawa NATO ke halaman belakangnya. Presiden Ukraina Zelensky telah menerima bahwa negaranya tidak dapat bergabung dengan NATO saat ini, dengan mengatakan jelas bahwa Ukraina bukan anggota NATO. Kami memahami hal ini. China bergabung dengan Rusia dalam menentang ekspansi NATO senjata apa yang dikirim Inggris dan negara lain ke Ukraina. Awalnya, negara-negara NATO membatasi pasokan mereka pada senjata pertahanan, seperti rudal dan amunisi anti-tank atau anti-pesawat. Sekarang beberapa negara anggota memasok Ukraina dengan peralatan yang lebih canggih, untuk memungkinkan tentara Ukraina melawan tentara Rusia. Slovakia telah mengirimkan sistem pertahanan anti-pesawat S-300 ini dapat menyerang pesawat hingga 400 km jauhnya. Republik Ceko telah mengirim tank T-72 dan pengangkut infanteri lapis baja. Inggris dan Australia mengirimkan kendaraan lapis baja. Jerman sedang mempertimbangkan untuk mengirim tank dan kendaraan lapis baja lainnya, tetapi belum mencapai keputusan menjelang pertemuan NATO baru-baru ini di Brussel. Inggris mengatakan akan menyediakan 6.000 rudal pertahanan baru dan 25 juta pound untuk membantu Ukraina membayar angkatan bersenjatanya. Inggris telah memasok lebih dari 4.000 rudal anti-tank NLAW yang dipasang di bahu dan beberapa rudal Starstreak. Seorang tentara Ukraina memegang sistem rudal anti-tank Javelin selama latihan pada tahun 2021 itu juga telah memberikan pelindung tubuh, helm, dan sepatu bot. Selain itu, Inggris telah mengerahkan Sky Sabre, sistem pertahanan udara jarak jauh ke Polandia, bersama dengan 100 personel militer untuk mengoperasikannya. AS awalnya mengirim $200 meter, 152 pound M, dan kemudian $350 meter, 267 pound M senjata.
Ini termasuk rudal Javelin, rudal anti-pesawat Stinger dan pelindung tubuh. AS sejak itu mengumumkan paket bantuan keamanan senilai $1 miliar $760 juta pound. Ini termasuk senjata jarak jauh yang lebih canggih seperti drone anti-tank Switchblade. Uni Eropa mengatakan akan menghabiskan hingga 450 juta euro (376 juta pound) untuk mendanai pasokan senjata ke Ukraina. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarahnya bahwa UE telah membantu menyediakan senjata untuk zona perang. Belanda, Belgia, Polandia, Estonia, Latvia, dan Slovakia termasuk di antara mereka yang juga mengirimkan peralatan militer, termasuk amunisi, bahan bakar, dan ransum. Apakah pengiriman senjata ke Ukraina membuat perbedaan? Berapa banyak pasukan yang dimiliki NATO di Eropa Timur? Bahkan sebelum pengerahan terakhir disetujui, NATO sudah memiliki pasukan yang membentang dari republik-republik Baltik di utara hingga Rumania di selatan. Mereka ditempatkan di sana pada tahun 2014, setelah aneksasi Rusia atas Crimea dan dirancang untuk bertindak sebagai tripwire jika terjadi serangan Rusia. NATO telah mengirim elemen dari 40.000 pasukan responsnya ke negara-negara Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Ia memiliki 100 jet tempur dalam siaga tinggi dan 120 kapal, termasuk 3 kelompok kapal induk, yang berpatroli di laut dari ujung utara hingga timur Mediterania. AS telah berkomitmen untuk mengirim lebih banyak pasukan ke Eropa, bergabung dengan 4 kelompok perang multinasional yang ada yang dimiliki NATO di Estonia, Latvia, Lituania dan Polandia, dan brigade multinasionalnya di Rumania.